Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Agus Lana 56. Mohon maaf teman-teman, seharusnya ini waktu pemasangan ini kami dokumentasikan ya, tapi mengingat waktu yang terbatas kami nggak sempet mendokumentasikan. Tapi ya untuk sekarang ini kita bahas ini aja, mengenai bongkar dan pasang pusrod tensioner, atau teman-teman biasa nyebutnya tonjokan keteng ya, atau sulingan tonjokan keteng. Seringkali saya menemukan di lapangan itu per tonjokan keteng ini kadang-kadang ada yang ganti pakai yang terlalu keras, jadi akhirnya cepet makan ini roll tensioner di sini sama yang di sini nih, di dalam sini. Padahal seharusnya waktu pemasangan itu yang terpenting itu fungsi sulingannya ini. Nah, ini kalau ini di sini ada pelor bajanya ya, ada bola baja atau pelor. Dia fungsinya itu buat ini, buat katup searah, atau istilahnya apa ya, suction valve mungkin ya. Ya pokoknya buat katup searah. Jadi cara kerjanya itu kayak ini, dongkrak hidrolik. Ya. Ini cara kerjanya, ini sistem hidrolis. Sebelum pemasangan pastikan dulu ini berfungsi dengan baik. Kalau perlu bersihkan. Nah, ini kita bersihin aja ya. Setelah bersih kita semprot. Ini kalau fungsinya masih baik, ini searah, katup searah berfungsinya yaitu dengan cara meniup dan menyedot. Kalau disedot dia mampet, tapi kalau ditiup dia mampet. Ditiup mampet, tapi kalau disedot blong gitu. Itu yang dimaksud katup searah atau suction valve. Oke, setelah dipastikan ini bersih dan ini juga bersih, kita pasang. Oh ya, sebentar, jangan lupa sebelum ini ya, jangan lupa sebelum pemasangan pusrod tensioner atau tonjokan keteng, kita pasang dulu roller tensioner yang kecil ya, yang buat penekan rantai yang di sini. Kalau yang besar buat di dalam. Setelah ini terpasang, pastikan ini nggak ada hambatan pergerakannya ya. Ini bagus. Nanti bekerjanya suling tensioner atau tonjokan keteng sebelah sini.
Mana ya? Ini bentar. Ya, ini kita kasih ini dulu. Kasih pelumas dulu. Atau biasa disebut pre-lubricating, pelumasan awal. Ini masukkan. Ini kita masukkan pernya. Ya, ini ada ring tembaga. Buat bautnya ini ada ring tembaga. Pastikan ini harus ada ya. Ya, ini udah kencang. Ini udah. Ya, perlu kita tahu teman-teman, ini cara bekerjanya secara hidrolis. Ya, kira-kira begini ya. Saya ulang lagi tadi, untuk per yang tadi saya masukkan itu nggak perlu terlalu keras. Tapi di lapangan saya sering menemukan itu pernya bahkan diganti per yang keras. Padahal fungsinya itu bukan untuk menekan rantai keteng ya. Dia fungsinya hanya untuk menaikkan sulingan ini nih. Nah, untuk cara kerjanya gimana supaya dia nggak balik lagi ke bawah? Nah, ini yang saya bilang, dia itu bekerja secara hidrolis. Jadi di sini harus kita masukkan oli. Ya, sebelum kita mengisi sebelah sini atau dari sini juga bisa, tapi kalau mau dari sini bisa. Ini kita tutupnya kita pasang dulu. Ini pastikan ada ring aluminium atau ring tembaga. Kalau sudah, ini kita pasang atau dioliin dulu dari sini bisa juga. Ini yang sebelumnya fungsinya belum berfungsi, kalau kita sudah isi oli lalu ditutup, ini akan berfungsi. Atau dari atas saja. Sambil kita tekan-tekan guys. Nah, ini lama-lama dia anginnya kebuang dan yang berganti oli masuk ke bawah. Ini juga baru ya. Pastikan olinya oli yang bagus ya, oli yang bening, oli yang baru. Nah, ini udah mulai bekerja. Nah, ya. Jadi fungsinya ini, fungsi per tadi saya ulangi, hanya untuk mendorong sulingan atau tonjokan keteng ke atas ya, bukan untuk menekan rantai keteng. Sebenarnya rantai keteng itu hanya ditekan seadanya, tapi ketika rantai keteng itu berbalik arah, dia akan tertahan ini sulingan. Karena sulingan ini udah diisi cairan oli, maka dia nggak bisa terturun ke bawah. Nah itu, sekali lagi saya katakan ini cara bekerjanya sistem hidrolis ya. Nah, ini udah nggak bisa turun ke bawah kecuali ini dibuka.
Kalau waktu ada perbaikan, waktu ada pembongkaran, ini dibuka, olinya terbuang, ini baru bisa turun ke bawah. Ya, itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.